Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam, Bu. untuk pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu minggu lalu kita sudah sampai di materi besaran skalar dan besaran vektor. Jadi kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kinematika. Untuk kinematika ini di sini kita akan mempelajari pertama adalah konsep gerak, jarak, dan perpindahan. Kedua kita akan mempelajari konsep kecepatan serta percepatan serta konsep GLB dan GLBB. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kira-kira setelah kalian lihat dari gambar ini, apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Dia itu mendorong, Bu. Mendorong suatu benda. Mendorong suatu benda? Iya. Mendorong itu termasuk aktivitas apa? Aktivitas BD. Perpindahan, bukan? Iya. Di sini kalian bisa melihat ya, ada seorang anak-anak, dia sedang mendorong meja. Dia mencoba mengubah posisinya dari yang awalnya di sini dan lebih maju lagi, ya tidak? Ya. Artinya anak ini adalah bergerak. Ya, gerak. Jadi di sini kalian akan mengetahui apa sih definisi dari gerak itu sendiri. Kira-kira apa definisi dari gerak? Gerak perpindahan satu benda ke tempat yang lain. Atau perubahan posisi, Bu. Perubahan posisi, ya benar sekali ya. Pertama, gerak itu adalah peralihan atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi kalian beralih dari posisi 1 ke posisi 2 dan tidak hanya sekali, bisa berkali-kali. Atau perpindahan kedudukan dari suatu benda terhadap benda lainnya. Gerak benda di sini bisa kalian lihat ya definisinya ya, yaitu perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda tersebut bergerak jika posisinya berubah. Jadi kalau misalkan kalian mencoba mendorong benda dengan bobot tertentu, namun benda tersebut tidak bergerak atau tidak berpindah sama sekali, masih belum dikatakan bahwa kita telah melakukan gerakan. Jadi gerakan itu yaitu berpindah posisi. Ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Ya. Jadi kaitannya dengan ilmu yang akan kita pelajari apa? Kinematika. Kinematika itu mengajarkan tentang gerak. Jadi kalian bisa lihat di sini di layar ya. Kinematika adalah bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu objek ataupun benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi dia tanpa memperhatikan penyebabnya apapun dia, entah itu bergerak dengan atau tanpa sesuatu alasan, tapi dia sudah berpindah posisinya, maka itu sudah berlaku atau meliputi bidang ilmu kinematika. Pertama di sini, bila suatu benda berubah posisinya ataupun berpindah tempat pada kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan memiliki kecepatan. Ingat ya, berpindah dalam kurun waktu tertentu, benda tersebut memiliki kecepatan. Dan bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan memiliki percepatan. Kalau kecepatan berpindah terhadap waktu tertentu, kalau percepatan yaitu perubahan kecepatannya ya dalam kurun waktu tertentu. Bedanya di situ ya. Itulah yang disebut dengan percepatan. Kecepatannya ya, Bu. Ya, kalau kecepatan berarti dari posisi, kedudukan. Kalau kecepatan perubahan dari kecepatan. Kecepatannya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak, Bu. Jelas sudah ya. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Apa yang kalian lihat di sini di gambar?
Anu Bu, sepeda motor sepeda yang motor. berhenti di lampu merah. Iya, bisa. Sepeda motor yang berhenti di lampu merah. Kemudian di sini ada keterangan kelajuan. Jadi hubungannya apa ya kira-kira antara gambar Kelajuan dengan itu. kelajuan? Sepeda motor itu kan melaju, jadinya kelajuannya itu ada kelajuan itu Bu. Bedanya dengan kecepatan itu apa? Lah kalau kecepatan itu gimana ya? Bedanya dengan kecepatan apa? Mungkin kalian sedikit miss ya. Kelajuan sama kecepatan ini bisa jadi dikatakan sama, bisa jadi tidak. Nah, di sini akan kita jawab. Kelajuan dan kecepatan adalah dua kata yang sering tertukar ya, sering sekali tertukar. Kelajuan sama kecepatan sama aja, namun kenyataannya berbeda dalam ilmu fisika. Kelajuan ini berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, contohnya di sini ada bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor yang panjang lintasannya yaitu sekitar 1250 km dalam rentang waktu 4 jam. Maka laju rata-rata dari bis tersebut adalah 30 km per jam. Jadi di sini bedanya apa sih, Bu? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bisa baca ya di situ. Ingat, kelajuan itu skalar, kecepatan itu vektor. Jadi, kalau kelajuan itu hanya berupa skalar dalam artian dia memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Namun bedanya dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Dia itu tidak hanya memiliki nilai atau besar, tapi dia juga memiliki arah. Bedanya di situ. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, oke. Kita lanjut materinya. Lanjut. Perpindahan. Tadi kan sudah kita bahas ya, perpindahan, gerak, hubungan antara gerak dan perpindahan serta kecepatan. Kita akan bahas lebih lanjut di sini. Perpindahan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi sebuah objek. Contohnya di sini benda A bergerak dari X1 ke X2 pada tayangan berikut ini. Coba kita lihat ya ilustrasinya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Bola biru bergerak dari posisi X1 ke posisi X2. Sejauh apa? Sejauh ini. Posisi antara X1 X2 yaitu sejauh 40 meter. Namun karena dia berupa bola, maka dia melakukan perjalanan lebih dari jangkauan sehingga ketika balik sejauh 10 meter. Jadi jaraknya berapa? 60. Lintasannya adalah 60 karena yang kita ukur itu adalah seperti ini ya. Sejauh mana? Karena ini kan bolak-balik ya. Bolanya ke sini kemudian memantul lagi. Sehingga di sini itu 20. Kemudian ditambahkan dengan besarnya lintasan X1 ke X2. Jadi panjang lintasannya adalah 60 meter. Jadi perpindahan 40 ke kanan dan seterusnya di setia. Kecepatan juga dapat didefinisikan, bisa kalian lihat ya, kecepatan juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan yang dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Jadi di sini kalau kita rumuskan, kalian lihat V sama dengan X2 kurangi X1 per T2 min T1, yang artinya bahwa posisi 2 dikurangi dengan posisi 1, kan perpindahan kedudukan ya, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan T2 min T1, yaitu T2 adalah ketika benda sampai di X2, T1 yaitu ketika benda berada di X1, atau di sini bisa ditulis delta X per delta T. Jika kita lihat pada contoh gerak tadi, maka diperlukan waktu 10 detik untuk perpindahan dari X1 ke X2. Tadi kan lintasannya 40 ya. Nah, ya. Jadi delta X per delta T berarti 40 min 10 second, sehingga kecepatannya yaitu sebesar 4 meter per second. Kita lanjut di sini. Percepatan namanya juga gerak,
Namanya gerak pasti tidak akan jauh dari perpindahan. Adanya perpindahan pasti ada namanya kecepatan. Adanya perubahan kecepatan pasti ada istilah percepatan. Jadi percepatan di sini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang merupakan besaran vektor. Jadi baik itu perpindahan, kecepatan ataupun percepatan itu sama-sama merupakan besaran vektor di sini. Besaran vektor. Ya, percepatan dari sebuah benda adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Jadi A di sini, A adalah penurunnya itu adalah waktu, dvt per dt. Ini adalah turunan ya. Ini adalah turunan. Turunan terhadap perubahan apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu, atau kalau kita turunkan kembali menjadi 2 kali, yaitu turunan kedua dari perpindahan atau R jarak per turunan kedua dari waktu, sehingga kita bisa menulisnya seperti ini. Kalau kita mencari percepatan rata-rata, tinggal apa? Tinggal di rata-rata saja, berarti kita mencari delta Vt, yaitu misalkan V2 min V1, posisinya kecepatan awalnya kecepatannya berapa, dikurangi kecepatan akhirnya. Nah, ini disebut dengan Vt, delta Vt, seperti ini ya. Vt min Vt0 per delta T, jadi T min T0. T0 ini adalah waktu awal sebelum benda tersebut bergerak, ya, T awalnya atau kecepatan awalnya berapa. T ini adalah T akhir. Percepatan sesaat. Kenapa dikatakan percepatan sesaat? Ada yang tahu? Dikatakan percepatan sesaat itu ketika dia itu sebentar. Istilahnya kalau misalkan kita lihat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kayak yang sedikit selisihnya antara kecepatan satu dengan kecepatan lainnya, atau dengan jarak tertentu saja, sedikit aja. Jadi sesaat atau sementara ya. Jadi kita melakukan perhitungan menggunakan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T hasilnya adalah tetap sama dengan rumus awal. Cuma di sini ada limitnya, yaitu delta T-nya atau perubahan waktunya itu mendekati 0. Karena apa? Karena waktunya yang sangat singkat. Jadi kalau misalkan ada suatu benda dari posisinya atau kecepatannya 0 tiba-tiba bergerak melejit dengan kecepatan tertentu dengan waktu yang sangat kecil sekali, karena itu delta T-nya mendekati 0, maka kita bisa lakukan menggunakan perhitungan limit. Karena itu disebut dengan percepatan sesaat. Ya, kemudian kita selain tadi kita sudah telah mempelajari pertama gerak, perpindahan, jarak, kemudian kecepatan, maka kita akan masuk ke materi inti. Materi inti yaitu pertama yang akan kita pelajari yaitu gerak dengan percepatan konstan. Nah, gerak dengan percepatan konstan. Apa saja kasusnya? Pertama, pada gerak satu dimensi dan pada gerak dua dimensi. Pada gerak satu dimensi di sini akan kita pelajari yaitu pertama adalah gerak horizontal, yaitu kasusnya GLB ataupun GLBB, dan gerak vertikal, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada dua, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Berikut juga gerak dua dimensi. Dua dimensi ini ada gerak parabola, gerak melingkar, gerak relatif, dan lainnya. Dan lain-lain ya. Kita lanjut ke gerak yang pertama, itu gerak satu dimensi. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu gerak satu dimensi, yaitu gerak horizontal, GLB dan GLBB. Kalian bisa melihat ini ya. Bisa lihat videonya. Sekarang Bu Risma putar videonya, silakan diamati. Ini sepertinya not available ya. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak masalah. Tapi Bu Risma akan share linknya ya. Link videonya itu di mana nanti akan Bu Risma share linknya. Jadi bisa kalian amati. Ya Bu, siap. Ya Bu. Nggak bisa diputar ini. Kita lanjut ya. Kita masuk ke gerak horizontal. Apa itu gerak horizontal? Horizontal ya, arahnya horizontal ya.
Mendatar ya? Mendatar ya. Iya. Yang pertama-tama yang akan kita pelajari adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Kalian bisa baca di depan ya. GLB adalah gerak perpindahan benda pada garis lurus dan memiliki kecepatan konstan, di mana persamaan gerak lurus beraturan ini dinyatakan oleh, nah, seperti kalian lihat di sini ya. Di sini GLB dikatakan bahwa V-nya itu sama dengan tetap. Jadi A, ketika kalian mencari percepatan, A sama dengan dV per dt itu sama dengan 0. V sama dengan dx per dt. Lalu kalian lakukan proses penurunan atau kalian pindah ruasnya. Dx pindah ke ruas kanan, V-nya pindah ke ruas kiri, sehingga kalian peroleh seperti ini ya. Lalu kalian proses integrasi, lakukan proses integrasi, sehingga kalian menemukan rumus baru yaitu X sama dengan VT plus C1. Apa ini rumus ini? Rumus inilah yang digunakan untuk mencari GLB. Jadi nilai C1 dicari dengan syarat batas. Misalkan di sini diketahui syarat batasnya yaitu T-nya sama dengan 0. Dengan X-nya adalah X0, sehingga kita peroleh C1-nya adalah X0. Maka dengan demikian perpindahan suatu benda di sini dapat kita lakukan atau dapat kita ketahui dengan cara melakukan perhitungan X sama dengan X0 plus VT, atau X0 nya kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi X min X0 sama dengan VT. Jadi ini adalah dasar-dasar rumus di mana seperti yang telah kalian ketahui di SMA, sudah yang telah mendapatkan materi ini ya, ini pastinya sudah untuk yang fisika. Tapi di sana tidak dijelaskan, tiba-tiba diberi rumus ya seperti itu tanpa memahami konsepnya, ini rumusnya dari mana sih. Nah, jadi di sini akan kita pelajari. Kemudian di sini gerak horizontal, xt sama dengan x0 plus vt. Di sini untuk t-nya itu adalah waktu dan ini berubah. X0 itu adalah posisi awal yang tidak berubah, V itu adalah kecepatan tidak berubah besar maupun arahnya, dan XT adalah posisi pada T, yaitu berubah bergantung dengan waktunya. Kalau kita lihat gambar grafiknya, ini X0 dan ini grafik X ini adalah posisi, T ini adalah waktu. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan kondisi jarak atau perpindahan terhadap waktu. Kalau kita lihat, kita bisa peroleh informasi bahwa sebuah benda akan mengalami GLB pada grafik X tersebut berupa garis lurus dengan kemiringan yang ditunjukkan oleh dxt per dt, atau VT-nya sama dengan konstan. Kalau dikatakan konstan apa? Kenaikannya ya segitu saja. Dalam artian antara kenaikan 1, 2, 3, 4 dia sama, stabil, sehingga disebut dengan kecepatan konstan. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, jadi stabil. Karena itu VT-nya disebut dengan V konstan. Nah, ini contohnya ya, ada sebuah benda bergerak dalam bidang XY. Dalam bidang XY yang dinyatakan oleh yaitu XT sama dengan 2T pangkat 3 min 2T, dan YT-nya adalah 3T kuadrat min 2T plus 1. Pertama, untuk pertanyaan pertama, tentukan komponen kecepatan untuk masing-masing. Untuk masing-masing apa? Untuk masing-masing arah. Kemudian yang kedua adalah tentukan besar kecepatan pada waktu T sama dengan 1 detik. Dari sini pertama ingat ya, pertama tentukan kecepatan untuk masing-masing arah, dan yang kedua adalah kecepatan pada saat T sama dengan T detik. Kita menjawabnya bisa seperti ini ya, ini sudah ada jawabannya. Pertama, karena di sini V itu adalah kecepatan vektor, masih ingat ya, V adalah kecepatan vektor, dia pasti memiliki arah. Karena di sini ya, arahnya variabel X dan Y, berarti ke arah variabel X dan Y, mencari dua-duanya. Pertama kita mencari Vx terlebih dahulu. Vx sama dengan dx per dt. Jadi kita turunkan dari ini, fungsinya awalnya seperti ini ya. Kita lakukan proses penurunan,
2T pangkat 3 min T kuadrat. Di sini kita turunkan Px-nya sehingga kita peroleh yaitu 6T kuadrat min 2T meter per second. Dari sini ada yang ditanyakan atau masih bingung dapatnya dari mana? Tidak Bu, paham. Paham ya? Kemudian untuk Vy di sini Vy kita peroleh dari apa? Dari posisi Y. Dari posisi Y atau YT di sini yaitu lakukan turunan pertama juga dari fungsi 3T kuadrat min 2T plus 1. Sehingga dari sini kita peroleh apa? 6T min 2 meter per second. Kemudian untuk jawaban berikutnya, tentukan besar kecepatan jika T-nya adalah 1 detik. Tinggal kalian lakukan proses substitusi, di mana T-nya kalian ganti menjadi angka 1. Jadi 6T kuadrat berarti 6 kali 1 kuadrat, ini bukan 12 ya. 6 kali 1 pangkat 2 min 2 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan untuk Vy-nya yaitu kalian masukkan T-nya menjadi 1, 6 kali 1 dikurangi 2 hasilnya juga 4. Maka di sini tidak, ingat yang B di sini tidak ditanyakan arahnya. Maka di sini kita akan mencarinya dengan cara yaitu mengakarkan dari kedua kecepatan tersebut yaitu Vx dan Vy. Jadi akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx-nya adalah 4, Vy-nya adalah 4. Ketika dikuadratkan masing-masing akan menjadi 16 tambah 16 diakarkan sehingga hasilnya adalah 4 akar 2 meter per second. Dari contoh soal ini yang belum kalian pahami yang mana? Silakan dilihat ya soalnya, contoh soalnya. Paham Bu. Paham ya? Paham. Yang lain suaranya gimana? Mana ini suaranya? Yang kedengaran baru Dila ini ya. Ya udah, kita lanjut ya. Ini gerak horizontal berikutnya. Ya? Apa? Ya kita ini ya nyantai aja ya, nyantai aja. Kita kita lanjut materi berikutnya yaitu pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak translasi atau perpindahan benda pada garis lurus. Karena di sini ingat yang akan kita pelajari baru gerak horizontal, belum vertikal ya. Pada garis lurus dan memiliki percepatan yang konstan. Kalau tadi itu kecepatan yang konstan, kalau GLBB percepatannya yang konstan. Jadi di sini A-nya sama dengan tetap. Kemudian kita lakukan proses penurunan, A sama dengan dV per dt. Kita pindah ruas ya, A-nya pindah ruas ke kanan, V-nya ke kiri. Kemudian lakukan proses integrasi sehingga kita peroleh rumusan baru yaitu V sama dengan AT plus C2. Di mana C2 ini kita bisa peroleh melalui syarat batas. Misalkan di sini pada saat T sama dengan 0 dan V sama dengan V0, maka C2-nya adalah V0. Kok bisa Bu? Ini syarat batas. Kalau yang tadi, ingat karena ini adalah percepatan, hubungannya itu perubahan V dan T, sedangkan kalau tadi perubahan terhadap posisi dan T, maka yang kita ambil atau syarat batasnya harusnya mengikuti. Jadi khusus untuk percepatannya A tetap, di sini syarat batasnya itu T sama dengan 0 dan V sama dengan V0. Syarat batas itu syarat yang ditentukan. Kalau misalkan kita ambil T-nya 1 bisa. Jadi itu hanya contoh saja. Kalau misalkan T1, V-nya berapa sih? V0-nya pasti bukan V0 lagi. Berapa? Jadi tergantung nanti ya. Ini hanya contoh saja. Contoh saja bagaimana cara kita menentukan C2. Jadi kita punya rumusan baru yaitu V sama dengan V0 plus AT. Ingat, pada saat T0 sama dengan V sama dengan V0. Ini rumus ya. Ini rumusan ini pasti sudah kalian temui sebelumnya ketika di bangku SMA. Lupa Bu. Sudah lupa? Kita lanjut di sini. Perpindahan benda
perpindahan benda yang dapat diturunkan, yaitu V sama dengan dx per dt. Kemudian kita peroleh dx-nya sama dengan V dt. Kita lakukan proses integrasi sehingga kita peroleh x-nya. X ini adalah turunan, ini adalah kedudukan atau posisi ataupun jarak. Maka kita peroleh rumusan baru lagi. Tadi V-nya kita ganti apa? V0 plus AT dari rumus sebelumnya. Ya, dari rumus sebelumnya tadi kan ada ya, yang label merah itu. Ya, kemudian kita lakukan proses integrasi karena V0 dt ini ya. V0 integral dari V0 dt, maka kita peroleh V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat plus C2. Ini juga untuk mengetahui besarnya C2, maka kita lakukan syarat batas. Kita beri syarat batas, yaitu ketika T-nya 0, X-nya berapa? Yaitu X0. Maka C2-nya adalah X0, seperti itu. Ini rumus yang ketiga untuk GLBB ya. Nah, maka kita peroleh rumusan baru, yaitu X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini pasti juga sudah familiar sekali. Ini sudah ada di rumusan ketika kalian entah itu di SMP ataupun di SMA. Ini sudah ada. Dengan mengeliminasi T, maka diperoleh hubungan, yaitu T-nya dilakukan eliminasi dengan cara apa? Diturunkan ya, diturunkan. Jadi tersisa apa? Nah, jadi dengan mengeliminasi T juga diperoleh hubungan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X 0. Dari sini ada yang ditanyakan? Bu, C2 itu apa? C2 ini istilahnya sama seperti ini kan integral ya. Integral tak tentu. C2 itu adalah konstanta. Kalau kalian melakukan proses integrasi dan dia merupakan integral tak tentu karena tidak ada batasnya. Batas awal akhirnya itu kan kosong ya. Jadi kan tidak pasti. Karena tidak pasti ada plus konstanta. Kenapa disebut dengan C1 C2? Ini C1 C2 itu sama-sama konstanta hasil integrasi. Hanya untuk penamaannya agar lebih mudah, agar tidak miss dengan rumus-rumus sebelumnya, maka kita kasih kode C1, C2, C3 ataupun C seterusnya. Tapi kan itu nanti kan kalau ada ujian atau apa itu Bu, itu kan langsung ke fokus ke rumusnya kan? Iya, langsung. Jadi ini hanya konsep. Ya, ini konsep di mana kalian menemukan rumus ini. Ini rumus jadi sudah yang kalian temukan di bangku SMA ataupun SMP. Ini adalah konsepnya. Kok bisa ya dapat rumus seperti ini dan seterusnya ya? Itu hanya konstanta. C1, C2 konstanta. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Nggak ada. Nah, ini juga sebenarnya Bu Lisma ingin menampilkan video, tapi mungkin karena waktunya atau durasinya yang bagaimana, jadi nggak bisa ditampilkan. Tapi tenang aja ya, Bu Lisma akan menampilkan link pembelajarannya pada slide ini tetap. Ya. Jadi ada. Nah, kita lanjut materinya aja langsung. GLBB. Di sini kalian bisa melihat ya. Persamaan gerak lurus berubah beraturan dinyatakan oleh, di sini kalian bisa lihat ada dua grafik. Bentuknya seperti ini, dua-duanya. Ini percepatan A bernilai negatif karena apa? Menurun, artinya dia mengalami penurunan. Perlambatan. Sama hanya ketika kalian naik motor atau naik mobil, kalian rem kan? Itu namanya perlambatan. Tapi kalau dalam istilah fisika itu namanya percepatan yang bernilai negatif, yang artinya nilainya menurun. Kalau percepatan yang bernilai positif, semakin lama semakin jauh, maka posisinya akan semakin meningkat seperti ini. Ya. Nah, sama hanya dari kecepatan 20 kalian pindah ke kecepatan 40, 60 dan seterusnya. Bedanya di situ ya. Iya. Ya Bu. Jadi bentuknya grafiknya seperti ini kalau percepatan negatif, kalau ini percepatan positif. Ini rumus yang terakhir kali yang sudah kita cari.
xt sama dengan x0 plus v0t plus setengah at kuadrat. Jadi ini adalah gambaran dari skema atau grafik di sampingnya. Di sini menunjukkan bahwa x0 adalah posisi awal x0 di sini sama ya. Kecepatan awalnya pun juga sama, percepatannya saja yang berbeda. Ada yang mengalami perlambatan, ada juga mengalami percepatan positif ataupun percepatan negatif. Jadi untuk kasus kinematika ini khusus, memang ada tiga kasus atau tiga bentuk soal yang biasanya keluar, yaitu yang pertama adalah posisi biasanya diketahui, kecepatan dan percepatan itu yang ditanyakan dengan cara posisi itu harus diturunkan. Itu kasus pertama. Untuk kasus kedua biasanya yang diketahui itu kecepatan. Ada juga informasi posisi pada t tertentu, dan percepatan dicari dengan cara mendiferensialkan v, dan posisi ini dicari melalui integrasi v. Ini untuk kasus kedua. V-nya diketahui. Posisi juga kadang atau dengan t tertentu juga diketahui. Biasanya yang dicari itu adalah a di sini dengan cara mendiferensialkan atau menurunkan v. V kan sudah diketahui, dan posisi yang dicari melalui proses integrasi. Untuk kasus ketiga di sini biasanya a yang diketahui. Kemudian biasanya ada informasi posisi dan kecepatan pada t tertentu. Kecepatan dan posisi biasanya diperoleh melalui proses integrasi. Jadi proses integral. Biasanya kalau a diketahui, biasanya yang dicari itu adalah v ataupun t. Gitu ya. Jadi salah satunya ini 1, 2, 3 ini adalah tidak lepas dari soal-soal yang akan kalian kerjakan berikutnya. Contoh di sini ada sebuah partikel bergerak pada garis lurus atau sumbu X dengan percepatan gerak, percepatannya diketahui ya, berubah dengan waktu sebagai AT sama dengan 12 T kuadrat meter per S pangkat 2. Pertama, hitunglah V pada T sama dengan 2 second jika T0-nya yaitu benda diam. Yang kedua, tentukan XT posisi jika diketahui pada saat T sama dengan 2 second. Jadi tentukan posisi X ketika T-nya 2 second. Benda ada pada posisi X sama dengan 1 meter. Kemudian tentukan laju benda ketika benda tepat menempuh jarak 66 meter. Tepat menempuh itu sama artinya ya telah menempuh atau telah melaju dengan jarak sekian. Nah, ini kalian bisa melihat penyelesaiannya. Pertama, untuk kasus pertama A-nya kan sudah diketahui. Yang ditanyakan apa tadi? V-nya kan? Nah, kecepatannya sudah diketahui. Vt sama dengan integral dari AT dt. Lakukan proses integrasi sehingga kalian bisa peroleh rumusan 4T pangkat 3 plus V0. Nilai V0 itu dapat ditentukan dari syarat awal pada T sama dengan 0. Dengan kecepatan V0-nya adalah 0, V0-nya adalah tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ini, hasilnya juga 0. Sehingga kalian peroleh yaitu V0-nya 0, dan dengan demikian Vt-nya adalah 4T pangkat 3 meter per sekon. Sehingga pada T sama dengan 2 detik, maka V-nya adalah 32 meter per second. Langkah pertama kalian lakukan proses integrasi, masukkan T-nya sama dengan 0. Kemudian tinggal masukkan T sama dengan 2, hasilnya itu. Untuk jawaban yang kedua, di sini pertama posisi ya. Posisi XT itu sama dengan nilai integrasi dari VT dt. V-nya itu tadi 4T pangkat 3 dt ya. Sehingga kita peroleh rumusan baru yaitu T pangkat 4 plus X0. Bila misalkan di sini ambil contoh X0-nya itu dapat ditentukan dari syarat awal yaitu pada saat T sama dengan 2 detik, maka posisi bendanya itu pada X sama dengan 1. Jadi ini posisinya 1 meter.
maka nilai X2 yaitu posisinya ketika diganti T-nya ganti 2, berapakah X0-nya? Maka di sini 2 pangkat 4 plus X0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh apa? X0-nya itu sama dengan negatif 15. Dengan demikian maka diperoleh rumusan XT sama dengan T pangkat 4 min 15. Kemudian untuk solusi ketiga gampang ya. Di sini kalian mencari nilai XT sama dengan 66 sama dengan T pangkat 4 min 15 sehingga kalian peroleh apa di sini? T pangkat 4 min 81. Ini kan bisa pindah ke ruas kanan ya. 66 ya, 66 ini pindah sehingga menjadi negatif 66. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 81 sama dengan 0. Pak, kemudian pada saat T sama dengan 3 detik, maka pada T sama dengan 3 detik kita peroleh P3-nya adalah 108. Ini adalah rangkuman dari materi yang telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi GLB adalah rumusnya ini, GLBB adalah rumusnya ini. Selanjutnya ini adalah link pembelajaran yang Bu Lisma katakan sebelumnya ya. Kalaupun tadi sebenarnya Bu Lisma ingin menampilkan video tadi, tapi berhubung ada batasan di sini ternyata menggunakan Zoom-nya tidak bisa dilakukan menggunakan Zoom, sehingga Bu Lisma share saja linknya. Jadi kalian bisa pelajari lanjut di rumah masing-masing dengan melihat link-link yang ada di bawah ini. Setelah kalian pelajari, maka di sini juga ada latihan soal. Ada latihan soal ya. Bisa kalian kerjakan? 1, 2, 3. Kalian coba ya. Ya Bu. Dikumpulkan di mana Bu? Kalian coba, kemudian kalian jawab. Kalian jawab kalau bisa, misalkan 1 soal siapa, soal nomor 2 siapa, dan 3 siapa ya di sini ya. Tapi karena waktunya ya, sebentar. Satu Bu. Oke. Nah. 1 berapa besarnya? Hasilnya itu 37,5 meter Bu. Yang lainnya gimana? Nanti caranya Kak share di grup ya Bu. Iya. Oke, yang penting sudah paham ya. Untuk nomor 2 dan 3 bisa menyusul dan bisa kalian jawab, dan jawabannya bisa di-share di grup WhatsApp yang sudah kita sepakati bersama ya. Untuk ini ya, untuk minggu depan di sini Bu Lisma akan membuat tugas kelompok ya. Jadi di sini akan Bu Lisma buat tugas kelompok. Ini di sini kalian sudah lihat ya, sudah Bu Lisma share sebelumnya, yaitu tugas kelompok. Ada 3 kelompok di sini, kelompok 1, 2, dan 3, di mana untuk masing-masing kelompok di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Tetap ya, materinya tetap, yaitu GLBB, namun berbeda kasus. Untuk kelompok pertama yaitu pada kasus gerak jatuh bebas, untuk kelompok kedua gerak vertikal ke atas, dan untuk kelompok 3 itu gerak vertikal ke bawah. Dimana untuk ya seperti itu ya, paham ya. Untuk pembagian kelompoknya berarti Bu. Iya, untuk pembagian kelompoknya itu ada sudah tertera, ada Vina, Dina, Sofia, Hairil, dan seterusnya ya. Jadi untuk yang minggu depan bukan Bu Lisma yang mengajar, tapi kalian ya, masing-masing kelompok. Misalkan kelompok 1 gerak jatuh bebas sudah siap, silahkan maju. Kalian membuat presentasi atau membuat bahan ajar yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas. Jadi jangan lupa sertakan contoh soal dan latihan soal.
Karena di sini yang kalian ajarkan bukan Bu Risma tapi teman-teman kalian. Berikut juga kelompok 2 ataupun kelompok 3. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas? Ada Bu. Ini nanti untuk informasi ini, untuk bahan ajar ini akan Bu Risma share di grup ya, di grup WhatsApp. Jadi kalian cukup tahu saja di sini. Nah, jika ada yang masih ingin diskusikan, silahkan. Ya, ada yang ditanyakan? Gak ada Bu, gak ada. Gak ada ya? Ya udah, kalau memang seperti itu, Bu Risma akhiri dulu pertemuan daring, perkuliahan daring fisika dasar untuk pertemuan kali ini. Selebihnya jika memang ada kesalahan ucap ataupun ucapan ataupun kata-kata yang mungkin menyinggung kalian ataupun salah ucap, Bu Risma mohon maaf ya, sama-sama manusia ya di sini ya. Ya, Bu Risma akhiri dulu ya. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing, tetap semangat belajarnya meskipun di rumah ya. Ya, Bu Risma akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, gimana Irfan? Irfan, recordnya mana nih Irfan? Jangan bilang gak di record Pak.